samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh. Atas, bawah, atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wahabi. Dia bilang ana Wahabi. Ana langsung senggol, sok tahu ente. Ana Subhan Wahabi. Ente Wahabi. Sok tahu, ana bilang sok tahu ente. Wah. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kita bahas lagi ya terkait dengan Ustadz Subhan Bawazir ya. Apa yang antum bahas itu? Ya, kita bahas terkait dengan cerita beliau ketika dia diundang untuk ceramah di orang-orang NU di Aswaja, kiai Aswaja, sampai ada yang bisa dia kamu Wahabi ya, kamu Wahabi ya. Jadi inilah beliau ketika berceramah ya, entah apa isi ceramahnya nanti kita lihat, kita dengarkan dia bercerita. Ya memang seperti itu, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu sudah berjenggot pasti kamu akan digelar Wahabi ya. Kalau celanamu sudah di atas mata kaki, ini pasti Wahabi ya. Saya tidak tahu begitu takutnya mereka dengan Wahabi, padahal Wahabi itu merupakan gelar yang diberikan oleh Ratu Elizabeth ya ketika mereka menguasai Pakistan. Dan di sana ada namanya Abdurrahman Abdul Wahab bin Rustum Al-Afriki ya, yang begitu keras mereka. Dia memang maka digelarilah Wahabi. Kenapa? Karena begitu takutnya Ratu Elizabeth kepada Abdul Wahab bin Rustum ini. Karena juga Abdul Wahab bin Rustum ini yang membunuh para ulama, dan inilah yang dikatakan dengan Khawarij ya. Sehingga gelar Wahabi itu muncul. Gelar Wahabi itu muncul untuk kepada Abdul Wahab bin Rustum itu. Ya, jadi yang di Afrika dia ya. Itu saat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir dia. Ya. Jadi sudah meninggal Abdul Wahab bin Rustum ini, baru jauh setelah itu baru lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi dia kok yang dinisbatkan Wahabi? Maksudnya apa? Ya, dan itu juga dibawa oleh orang-orang Syiah, dan yang disayangkan sampai juga kepada kita yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu sejarah mana siapa tuh Abdul Wahab bin Rustum, siapa tuh Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya dia kan Muhammadiyah seperti itu lebih cocok digelari seperti itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena namanya Muhammad ya, bapaknya saja yang Abdul Wahab ya, seperti itu ya. Ayo sahabat Lampai Channel, sebelumnya kita dengarkanlah bagaimana beliau ini, kurang lebih 6 menit ini ya, menarik juga ini ya sahabat Lampai Channel. Ayo antum saksikanlah. Beberapa tahun yang lalu saat awal-awal saya masih di KPK, itu Pak Abdullah Hemahua ya, beliau bilang sama saya, kemungkinan saya ini mau pensiun. Ustaz, saya bakal tinggal di daerah Depok, kalau bisa bantulah dakwah Ustaz, dan antum lebih berhak lah Ustaz, bilang ke dia begitu. Antum bantu kami lah insyaallah. Ya karena diminta tolongin saya, insyaallah lah. Wallahu alam, diaturlah sebuah acara di kampung tersebut yang masih berbuat bid'ah. Jadi tiap malam Jumat kumpul mereka tuh, acara macam-macam lah ya. Ustaz, antum diundang untuk mendatangi acara kegiatan bulanan di kampung tersebut di daerah Depok lah, saya nggak bahas lah tempatnya lah. Hayal insyaallah. Cuma ya begitu Ustaz, orangnya agak anti pemahaman ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah. Kalau semakin muskil Ana datang ke sana pakai motor sampai di parkiran, Ana lihat penuh amat, memang tuh masjid penuh.
Nggak lama ada anak muda ngelihat begini, bawa ketimpring. Ustadz datang, shollu ala nabi. Orang Ana nengok ke belakang langsung ada ikhwan kan yang dia bilang urusannya tahjir dia. Siapa yang tahu bakal disambut sama ketimpring, betul? Allah, maju kena, mundur kena, ini serba salah. Alah, maju terus. Maju anak. Ya sudahlah, anak maju ke dalam, ya pada salaman apa gitu, anak masuk ke dalam. Anak langsung kelihatan tuh yang anak bahas nih. Oh, lo pasti Pak Kiai no. Karena kelihatan dari jogrokannya sudah kelihatan, stylenya tuh style Kiai itu udah kelihatan ya. Mata agak redup, kacamata turun gitu. Kiai itu. Saya samperin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang Kiai ngomong lagi kelas. Kemudian saya sholat tahiyatul masjid. Karena kita nggak boleh masuk masjid kecuali tahiyatul masjid dulu. Selesai sholat saya duduk samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh. Atas, bawah, atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wahabi. Dia bilang anak Wahabi. Ana langsung senggol, sok tahu ente. Ana Subhan Wahabi. Ente Wahabi. Sok tahu, ana jalan tahu ente Wahabi dari mana? Ya, karena memang bahasa Betawi bahasa saya kenal sekali bahasa orang begini. Bas sudahlah dengan pandangan dia yang seperti itu. Tidak lama pembawa acara bilang, Ustadz silahkan naik. Kita bicara di atas mimbar. Kalau di Jakarta itu kalau kajian tengah malam, setengah 10 sampai jam setengah 12 kadang-kadang. Jadi malam sekali kegiatannya itu. Sudah saya ceramah. Sejam lebih saya ceramah, selesai ceramah saya turun. Saya duduk lagi samping Pak Kiai kan. Dia liatin lagi saya. Dia ketawa. Wah, kayak ada perubahan ya saya bilang. Terus dia bilang, kalau Wahabi begini oke dah. Begitu. Wahabinya nggak hilang. Dari situ saya dapat pelajaran, terserahlah orang mau bilang saya apa gitu. Tapi diterima paling nggak begitulah gitu. Karena memang Islam bukan lakob. Islam bukan firqah. Islam ya agama. Inna dina indallahil Islam. Yang tersebar di masyarakat, katanya kalau orang menegakkan sunnah di tahun-tahun belakangan ini dibilang Wahabi, betul? Ya mudah-mudahan sih pemirsa menyaksikan nih sama Kang potong video, potong ente kalau berani nih. Ya. Ini anda jelasin sama ente ya. Abad kedua Hijriah dulu memang ada pentolan Khawarij, Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum di Afrika Utara. Ini Khawarij yang Rasul bilang kilabun nar, anjing-anjing neraka kata Rasul. Bacaan Quran sahabatku pun kalah sama mereka, apalagi kita. Terkecoh. Jadi kalau Quran sahabat aja kalah sama Khawarij, ya berarti kan mereka betul-betul mempraktekkan sunnah, cuma ala mereka keras, kaku. Nah, ini yang tersebar sehingga musuh-musuh Islam ini melihatnya dari situ tuh. Sehingga pada tahun 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, yakni Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah sunnahnya ini difitnah. Dikatakan Wahabi oleh orang Inggris karena nggak bisa menyentuh Saudi Arabia. Cuma gara-gara mirip Muhammad bin Abdul Wahab. Tadi Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum. Abdul Wahabnya dibilang Wahabi. Ya kalau dia mungkin Abdul Wahab Wahabi mungkin karena namanya Abdul Wahab. Tapi kalau ini kan Muhammad bin Abdul Wahab, berarti kalau mau dinisbatkan pada beliau namanya Muhammadiyah dong. Bukan Wahabi ya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Nah, masyarakat jangan sampai terkecoh. Apalagi kalau sampai levelnya Anda membenci sunnah. Ini yang paling bahaya. Ya Allah, takkan tergantikanlah sunnah. Asik sunnah tuh asik. Laki-laki menegakkan sunnah, perempuan menegakkan sunnah nikmat. Aneh kalau seorang suami nggak demen bini pakai kerudung panjang, aneh. Istrinya berhijab, suaminya ngomel, dayus. Ini suami namanya dayus, dudung tat dayus, dudung dari mana?
Lawang bini pakai hijab dia ngomel, dayus dong, nggak punya cemburu. Ini bini pengen ngablak depan dia doang, disuruh ngablak depan orang, dayus. Ya. Harusnya dia berilmu. Ada seorang ibu mengatakan, Ustaz, anak saya terkontaminasi kajian-kajian sesat. Kok bisa dibilang kajian sesat? Kerudungnya panjang, Bu. Masya Allah. Kan bahaya sekali kalau kerudung panjang diidentikan dengan sesat. Bukankah di Quran ada? Kalau kau mengatakan kerudung panjang sesat, berarti kau sesatkan Quran sampai dakwah Syiah. Emang dia pengen Quran diganti sama Musa Fatimah? Iya, sahabat Lampai Channel yang semua rahmatullah. Ya, antum sudah menyaksikan tadi bagaimana kisah dari Ustadz Bawazir tadi, Subhan Bawazir ya, terkait dengan di ceramah di NU ya, di NU di malam kegiatan dari acara di kampung tersebut ya. Dituduh juga Wahabi, terus Wahabi ya. Sebelum ceramah Wahabi, setelah ceramah juga Wahabi. Seperti itu sahabat bacaan. Artinya tegakkan saja sunnah, tegakkan saja apa yang antum yakini, walaupun mereka nisbatkan antum dengan nisbat yang apa-apa yang buruk-buruk, antum tegakkanlah sunnah di atas pendirian sampai akhir hidupmu ya. Itu sahabat bacaan. Ayo الحمد لله رب العالمين